Di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang pemahaman konfigurasi elektron pada subkulit atom. Sekarang kalian akan mempelajari cara mengerjakan soal konfigurasi elektron dalam subkulit atom. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan subkulit yang ada di tiap-tiap kulit atom. Tapi kita tidak mungkin menghafalkan semuanya. Cara mengurutkan yang paling gampang adalah dengan cara menulis orbital S terlebih dahulu. Sebanyak 2 kali. Lalu tulis orbital PS sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita tulis orbital PPS sebanyak 2 kali. Setelah itu baru kita tulis orbital FTPS sebanyak 2 kali. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi contohnya adalah SC21. Nah, ini artinya atom SC memiliki elektron sejumlah 21. Konfigurasinya adalah kita sesuaikan dengan cara menulis yang tadi ya. Jadi S dulu 2 kali, S, lalu PS 2 kali, PS, lalu DPS, dan seterusnya ya. Nanti kalau kurang kita akan tambah, kalau kelebihan kita akan hapus. Nah, untuk subkulit S dimulai dari angka 1 karena berada di kulit yang pertama. Tiga, 4, 5. Untuk kulit P dimulai dari angka 2 karena mulai ada dari kulit yang kedua. 2, 3, 4. Sedangkan untuk subkulit D kita mulai dari angka 3 dan seterusnya karena dia mulai ada dari kulit ketiga. Nah, setelah kita menuliskan nomor kulitnya, kita menuliskan masing-masing elektron yang ada di masing-masing orbital ya. Jadi ada orbital S maksimal 2 elektron, 32, terus ini 2. Untuk orbital P maksimalnya adalah 6. Lalu ini S 2. Nah, sekarang sudah berapa? Sudah 2, 4, 10, 12. Ini baru 12 ya, sedangkan SC mempunyai 21 elektron. Maka kita akan lanjut lagi. 6, 2, ini 12, 18, 20. Oke, berarti sisa lagi 1. 1. Berarti sampai 3D1. Ini yang lebih ini dihapus saja. Berarti konfigurasi elektron SC21 adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Jadi itu konfigurasinya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu Fe. Fe memiliki 26 elektron. Cara menuliskan konfigurasinya adalah sama seperti tadi ya. Jadi kita tulis SS, PS, PS, DPS, dan selanjutnya ya. Untuk S kita mulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk P kita mulai dari angka 2, 2, 3, 4. Untuk D kita mulai dari angka 3. Dan seterusnya ya.
Setelah itu kita menulis jumlah elektron ya yang ada di masing-masing orbital. Yang pertama adalah orbital S, itu ada 2 maksimalnya, jadi kita tulis 2 aja. Ini 2, P6, S-nya 2, 6 lagi, ini S2, ini sudah 226, 262, jadi ini totalnya sudah 20, tapi sisa lagi 6. Karena D ini kan maksimal 10 dia bisa menampung elektron, jadi berapa sisanya kita masukkan saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk konfigurasi elektron Fe, konfigurasinya seperti ini ya. Jadi mirip-mirip lah dengan yang St karena jumlahnya juga tidak terlalu jauh, 21 dengan 26. Lanjut ke aturan penuh dan setengah penuh. Jadi suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Artinya, sebuah atom akan stabil apabila susunan elektron di masing-masing orbitalnya antara penuh atau setengah penuh. Contohnya adalah atom Cr. Atom Cr mempunyai elektron sejumlah 24. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, kita mulai konfigurasi elektron dari orbital S. Di SS, PS, PS, D, PS. Orbital S mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu orbital P mulai dari 2, 3, 4. Nah, orbital D mulai dari 3. Setelah itu kita isi elektronnya. 2, 2, 6, 2, 6, 2. Sisanya adalah 4. Jadi pas ya 24 jumlah elektronnya. Nah, berdasarkan aturan penuh dan setengah penuh, kita tahu bahwa di 4S2 dan 3D4 ini, apabila kita jabarkan, maka akan terbentuk kamar-kamar seperti ini ya. Jadi ada 3D4. Di 4S2 elektronnya terisi penuh. 1, 2 penuh. Sedangkan di 3D4 1, 2, 3, 4. Jadi hanya terisi 4. Tidak penuh, tidak juga setengah penuh. Nah, menurut aturan penuh dan setengah penuh, maka salah satu elektron yang ada di 4S2 akan mengisi satu kamar di orbital 3D sehingga menjadi setengah penuh. Ya, untuk itu maka konfigurasinya akan berubah menjadi 1S2, 2S2. Jadi ini sama ya sampai 3P6. 2P6, 3S2, 3P6. Nah, karena salah satu elektron di orbital 4S berpindah ke 3D, maka jumlah elektron di 4S menjadi 1. 4S1, lalu 3D-nya menjadi setengah penuh. Jadi 3D5. Ya, jadi ini konfigurasi yang benar. Dan aturan penuh dan setengah penuh ini
hanya berlaku untuk konfigurasi elektron yang berakhir di orbital D. Jadi untuk orbital lain tidak berlaku, hanya untuk konfigurasi yang berakhir di orbital D. Oke, sekarang kita lihat atom CO yang jumlah elektronnya adalah 27. Kita konfigurasikan terlebih dahulu ya. Jadi SS, PS, PS, D, PS. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Ini nilai dari angka 3. Lalu elektronnya 22, 6, 2. 6, 2. Sisanya adalah 7. Nah, menurut aturan penuh dan setengah penuh, seharusnya kan satu elektron dari orbital S dapat berpindah ke orbital D, agar orbital D ini antara penuh dan setengah penuh. Jadi orbital D ini penuhnya adalah 10, karena maksimalnya 10, berarti setengah penuhnya adalah 5. Jika kita lihat susunan di atom CO, yang berakhir adalah di 3D7. Apabila salah satu elektron 4s berpindah ke 3D, maka akan menjadi 3D8. Nah, 3D8 ini tidak penuh, tidak juga setengah penuh, jadi tidak perlu berpindah. Konfigurasinya akan tetap di 4s2 dan 3d7. Sekarang ke alternatif konfigurasi elektron. Apabila kita mengkonfigurasikan elektron dan itu terasa panjang, kita dapat menyingkatnya dengan cara memasukkan konfigurasi elektron dari gas mulia. Contoh pada atom CO. Tadi kan kita sudah mengerjakan konfigurasi elektron pada atom CO, ya, dengan yang berakhir di 3D7. Nah, apabila kita ingin menyingkatnya, maka kita harus memasukkan konfigurasi atom gas mulia. Kenapa? Karena konfigurasi atom gas mulia itu pasti berakhir penuh. Jadi, kita tidak akan bingung dalam menggunakannya sebagai penyingkat atau membuatnya menjadi semakin pendek. Kita dapat memperpendek konfigurasinya dengan cara memasukkan atom gas mulia yang mempunyai elektron paling dekat dengan CO. Karena CO mempunyai jumlah elektron 27, maka kita harus mencari atom gas mulia yang jumlah elektronnya dekat dengan 27. Bisa lebih, tidak bisa lebih, tetapi hanya bisa kurang. Ya, jadi yang paling dekat adalah AR. Pada AR, pada atom AR jumlah elektronnya adalah 18. Maka kita tulis dulu konfigurasinya ya. Jadi konfigurasi atom AR adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Jadi 2, 2, 6, 2, 6. Jadi ini 2, 4, 10, 12, 18 ya. Nah, konfigurasi atom AR berakhir di 3p6. Maka untuk dapat memperpendek 27 CO, ini atom CO ya, kita memperpendek, kita hilangkan bagian ini ya, dari 1s2 sampai 3p6 kita hilangkan, kita ganti dengan AR. Lalu lanjut ke 4.
S2, 3, D, 7. Itu cara menyingkatnya ya. Jadi kalau kalian ketemu konfigurasi elektron yang dipersingkat seperti ini, kalian tidak usah bingung. Kalian tahu artinya bahwa dalam kurung AR ini berarti konfigurasi dari atom AR. Jadi seperti itu.